Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. La khaddadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baiti wa dzurriyyati ashabil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Susani mu'allif hadzal kitab wa li asani hadhil ahadits wa masyayikhina khususan Ruki Syekh Ismail Syahdan Alim wali walidina wali walidikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali jamil muslimin wa muslimat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan hadis 83 tentang tata cara menyenangkan istri. Idza jama'a nalika jima, mengumpuli istri, berhubungan kerjasama yang baik dengan istri. Sapa akhadukum salah siji sira kabeh imra'atahu ing istrine akhad, kalau kumpul istri fala yatanaka mongko aja nyingkrih, aja ngacir. Sapa akhad hatta takdiya sehingga mendatangi sapa imro'ah hajataha yang hajat imro'ah. Jadi jangan duluan. Ya gimana caranya supaya bersamaan, anti klimak bersama, menikmati bersama. Kama yuhibbu. Ini 17 tahun ke atas ini ya. Yang belum nikah hanya bayangkan saja, tidak boleh macam-macam ya. Kama yuhibbu, kaya oleh seneng sapa akad ayak dia yang tenekani sapa akad kajau ing keperluan akad. Rawanya ditanya hadis Ibnu Abdi Ibnu Adi antal kendari. Ringkasnya dalam segala hal suami istri harus bersama, dalam kumpul bersama, dalam menikmati nikmat bersama, dalam susah senang dan duka kalau bisa bersama ya. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jangan sampai suami enak-enak makan di luar, pulang istrinya makan sambal korek, kasihan ya. Ini maunya enak sendiri, egois. Kalau bisa suami istri adalah kebersamaan ya. Namanya pasangan itu mesti harus serasi lah. Seirama, serasi ya. Jangan lari duluan, jangan terlambat ya. 84 idza khadartum nalika nekani sira kabeh mautakum ing pira-pira mayit sira kabeh fa'umidu mongko ngeremno sira kabeh albasar ing mripat. Kalau ada orang meninggal, pejamkan matanya, jangan sampai mencicil. Kalau ada mayit mencicil, kasih air hangat, air teh hangat ya, sama kombal itu diolesi pelan-pelan, nanti kita pejamkan pelan-pelan. Kalau masih baru meninggal, kita tarik jempolan kaki, insya Allah nanti mudah menutup matanya. Fa innal basara mongko sak temene mripat iku yatba'u mengikuti apa meripat ar-ruha ing ruh. Jadi kalau ruh ditarik, karena ruh itu ditarik ke atas, maka meripat kadang juga sepertinya tertarik ke atas. Maka orang mau meninggal itu biasanya melihat ke atas. Karena ruh ditarik ke atas, mungkin malaikat juga di atas. Dan orang mau meninggal itu akan ditunjukkan tempatnya di surga apa di neraka ya. Maka ada yang baik ya, ada yang amalnya baik, maka ditunjukkan neraka dulu, setelah itu ditunjukkan surga, maka wafatnya senyum karena melihat tempatnya di surga. Sebaliknya ada sing orang
wafatnya kok mencicil dan cemberut, itu mungkin orang jelek ya, amalnya jelek, sehingga ketika itu ditunjukkan tempatnya di surga semestinya, namun diganti tempatnya di neraka karena amal perbuatannya jelek, maka dia matinya mati mencicil plus ngenes dan menunjukkan rasa sedih. Waku ngucap sira kabeh khairon, katakan yang baik, jangan komen-komennya jelek. Kalau orang mati dia wis, oh ini dulu hidupnya entek kates itu jangan sampai ya. Fa innal malaikata mengkosat malaikat ikut tu aminu mengamini ya. Sapa malaikat alama ing ngatasi barang tak yaqulu kang ngucap sapa ahlul mayyiti, keluarga mayit. Jadi orang-orang ngomong apa kadang-kadang itu menjadi doa untuk mayit, menjadi saksi kesaksian untuk mayit. Ya, kalau ditanya ini mayit ini bagus apa bagus, insya Allah bagus. Jangan bagus apa jelek, nanti jelek wah fatal. Ya. Rawahu nyritanya hadis Ahmadu an Syaddad ibni Ausin. Jadi ringkasnya, satu, perlakukan mayit seperti orang hidup ya. Kalau mencicil pejamkan ya, katakan yang baik-baik. Kita tidak boleh ngomong-ngomong jelek orang lain, rasan-rasan juga enggak boleh, ngomen-ngomen jelek juga enggak boleh. Katakan yang baik, orang akan senang ya. Nomor dua, malaikat ikut mendoakan kepada siapapun ya. Idza hakama nalika menghakimi sapa hakimu hakim ya. Fajtahada mongko ijtihad sapa hakim, fasaba mongko bener sapa hakim, falahu mongko iku gede hakim ajrone utai ganjaran loro. Kalau ada hakim akan mengadili perkara ijtihad, mencari tahu di mana pasalnya supaya benar-benar adil, menghormati keadilan atau rasa keadilan masyarakat, dia berijtihad ya. Ternyata benar, yang salah diputus salah, yang benar diputus benar, maka dia dapat pahala dua, tidak ngawur ya. Wa idza hakama nalika menghakimi sapa hakim, fa akhta mongko kliru sapa hakim, falau mongko iku ketuwe hakim ajun lai kanjan wahidun kang siji. Jadi kalau keputusannya benar sesuai dengan fakta dan rasa keadilan masyarakat, maka dia dapat pahala dua. Kalau sudah berijtihad kok masih keliru saja, ternyata yang salah diputus benar, yang benar diputus salah karena datanya yang keliru atau karena pinter ngomong ya pengacaranya, sehingga yang salah menjadi seperti benar, yang benar justru bungkam enggak mau bicara, maka diputus oleh hakim tidak sesuai dengan fakta hukum. Maka dia tetap dapat pahala satu karena sudah berijtihad, sudah meneliti dan lain-lain. Kalau ngawur ya neraka. Ya. Rawahu nyeritain hadis Al-Bukhari wa Muslimun. Jadi hakim itu berat. Tapi kalau dia ahli hukum ya, dan berusaha mencari tahu tentang bagaimana yang sesuai dengan fakta hukumnya, maka dia tetap tidak bisa disalahkan, walaupun sebetulnya keputusannya salah, tidak sesuai dengan faktanya, tapi dia sudah berusaha berijtihadnya ya. Bahkan menurut di azas hukum itu hakim tidak boleh menolak untuk mengadili. Kalau tidak ada pasalnya dia harus ijtihad ya. Harus ijtihadnya. Ijtihad hakim itu dibenarkan. Jadi apa dalam ilmu hukum ada istilahnya Pak Herzening apa. Pokoknya kalau dalam agama namanya ijtihad hakim. Jadi hakim tidak boleh menolak mengadili ya, kalau ada perkara yang diajukan ya. Karena kemana lagi orang mencari keadilan kalau tidak di pengadilan. 86 idza khatama nalika
menghatamkan sopal abdu hamba Al-Quran, orang kok khatam Quran 30 juz ya. Soalnya mengko mendoakan alaihi ngatasi abdun ndongakno rahmat alaihi ngatasi abdun inda khatmihi nalika khatami abdun sapa situna 60 apane alfa malakin ribu malaikat. Jadi 60.000 malaikat mendoakan orang yang khatam Quran. Karena itu siapapun yang khatam Quran bil ghaib maupun membaca bin nazar dengan melihat, maka ketika khatam ikutlah nimbrung berdoa dan berdoalah apa saja yang baik, insya Allah mustajab, karena di situ ada malaikat 60.000 yang mengamini mendoakan dapat rahmat. Rawahu Dailamiyu nyeritani hadis sahabat Dailamiyu an Amrin ibni Syuaib. Inilah fadilah dan keutamaan Al-Quran. Diwaca tok wis dungane mandi. Apa bacanya langsung atau 1 bulan atau 1 tahun sekali khatam, tidak ada masalah ya. Apa setahun khatam, apa sebulan khatam, apa 3 hari khatam, pokoknya khatam mustajab insyaallah ya. Idza kharaja nalika keluar sapa akhadukum salah siji sira kabeh ila safarin maring bepergian fal yuwaddi maka supaya nitipaken sapa akhad ikhwanau ing dulur-dulur akhad ya, titip anakku rek, aku kate lunga nang Surabaya, titip petekku rek pakanono innallaha maka Gusti Allah kejailun dati akan lau maring akhad fi du'aihim dalam dungane ikhwan al barakata ing tambahi kebagusan ya. Jadi Allah akan menjadikan kebaikan untuk Anda yang mau pergi, dapat doa dari orang-orang yang Anda pamiti, minimal disangoni selamat. Rawaini hadis Sabil Asakir an Zaidin ibni Arqam. Saya kira penting doa orang yang di rumah. Jadi orang kalau haji biasanya di rumah itu kan, terutama kalau ketika sedang wukuf kan berdoa bersama keluarganya, ada yang khataman, ada doa bersama. Ini sangat membantu sehingga ringan sekali orang yang melaksanakan ibadah haji dan wukuf yang panasnya luar biasa, karena didoakan dari rumah, insya Allah di sana akan menjadi ringan. Itulah barokah daripada doa, apalagi doa ibu ya, mustajab ya. Makanya di mana-mana ada truk, di situ di bak truknya seringkali tulis doa ibu. Ayah. Tidak ada doa ayah. Tahu ini termasuk sentimen atau karena itu ya jadi doa ibu ya. 88. Idza takhala nalika masuk sapa akadukum salah siji sira kabeh kaum maring kaum fausi mongko ngeluasno jembarno sira longgarkan lahu kanggo akad. Oh sebentar ya, fausi ya mongko nglonggarno sira lahu maring akad fal yajlis mongko becik lungguh sapa akad. Jadi kalau ada tamu beri tempat. Ada orang masuk len numpak, beri tempat. Geser kadang nggak mau padahal len nggak ikut punya. Ya sama bayarnya. Jadi ringkesnya kalau ada sesama muslim saudara kita masuk ke rumah kita, masuk ke tempat kita, masuk ke kantor kita, ngelamar pekerjaan ke tempat lembaga kita, beri kelonggaran biar dia dapat tempat. Ini kan contoh saja duduk, tapi hakikatnya di mana kita punya kekuasaan, ada orang yang minta bantuan, ada orang yang masuk ke kita, beri tempatnya. Apa itu sekolahan, apa perusahaan, apa sajalah yang bisa kita bantu. Itu ajaran Islam. Jadi menolong. Siapa lagi yang beri kelonggaran sesama muslim kalau bukan orang Islam sendiri? Ya. Fa innama hiya mongko sak temene utawi
memberi tempat ya. Iku karomatun, keramat, kemuliaan ya, minallahi sing Gusti Allah. Akramau kang mulyakaken ing akad biha kelawan karomah sapa aku saudara akad al muslimu kang Islam ya. Jadi memberi tempat itu suatu kemuliaan dari Allah. Jadi Anda datang diberi tempat, harus bersyukur kepada Allah. Anda diberi kemuliaan Allah berupa mendapat tempat. Kadang orang nitip barangnya di toko ditolak semua ya. Baru nitip ya ditolak semua. Ini kan ngenes, ini sudah buat kue banyak ya, dititip-titip kan nggak ada toko yang mau. Nah ini sedih. Maka kalau ada yang dititipi produk kita kok mau, itu alhamdulillah. Ini anak yang nakal dititip no pondok kagel nolak kabeh ya kasihan ya. Nakal-nakal mlebu pondok alhamdulillah. Kayak rumah sakit itu ada yang setengah waras, ada yang sakit parah, ada yang sakaratul maut, terima saja. Nek parah masuk UGD, unit gawat darurat. Pondok juga ada UGD. Ya, unit gawat darurat. Ya, itu kemuliaan dari Allah ya. Fa illam yuwassi mongko lamun ora, fa illam yuwassa mongko lamun ora dijembaraken lahu kedue akad ya, kalau dia enggak diberi tempat, fal yandur mongko becik ningali sapa akad ausa ing paling longgare majalis ya. Makanan ing panggonan, fal yajlis mongko becik lungguh sepakat fihi dalam makan. Jadi kalau di situ nggak ada yang memberi tempat, cari mana kira-kira tempat yang masih ada longgar, duduk di situ, gak masalah. Di sini nggak mau baris kedua, nggak mau bersiap baris ketiga ya. Ya, jangan maksa, nanti tukaran ya. Jadi kalau teman-teman di situ nggak memberi tempat, pilih di pojokan, di sisi mana yang masih ada tempat ya. Dalam hal apapun begitu, cari celah sendiri, cari kesempatan ya, jangan maksa orang. Kalau kita masuk mereka nggak memberi tempat, cari di mana yang masih ada lowongan kerja, lowongan tempat ya. Ya karena datang belakangan ya. Orang datang belakangan tuh harus mau di belakang ya. Harus mau seadanya. Jumatan kalau datang belakangan ya, jangan berharap di depan ya. Makanya makruh melompati leher orang ya, yang sudah datang duluan duduk di masjid. Jangan ya. Kalau memang Anda terlambat, duduk di belakang. Yang duluan utamakan karena dia duluan ya. Makanya orang lamar juga sama. Kalau sudah ada yang lamar, Anda nggak boleh masuk. Tunggu jawaban, ditolak apa diterima. Kalau ada penolakan, baru kita masuk. Selama belum ada jawaban, kita tidak diperbolehkan menurut hadis untuk melamar. Ya. Jadi agama ini sangat mengatur bagaimana umatnya itu tidak sengketa. Ya. Jadi meminimalisir sengketa dan tengkar. Makanya Islam itu kan mengajarkan silmun damai. Bukan kontok-kontokan, bukan keras-kerasan ya, bukan main hakim sendiri. Itu Islam mengajarkan damai ya. Bahkan dalam perselisihan keluarga namanya syikok ya, sengketa antara suami istri yang sudah berat, itu pun masih ada solusi, mediator, hakam ya. Fab'adu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Utus duta ya, juru damai dari keluarga suami, keluarga istri, berdamai di situ, berembuk ya, bahkan yang maslahat. Ini ajaran Islam, kedamaian. Jadi orang kok suka tengkar berarti dia kurang Islami ya. Suami istri kok tengkar terus berarti
suami istri yang tidak islami. Jadi ajarkan kedamaian kepada generasi muda kita. Rawani yang hadis Al-Khalidhu an Abi Syaibata Al-Khudri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa'alimna ma'infa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma sallimna wal muslimin wa qina wa ayyam syarra ma saibitnya din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.